Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sandi. Ingin meresum konsep yang aku terapin pas aku UTS kemarin. Jadi di sini ada soal PIS dasaku. Oke, langsung aja kita mulai untuk nomor pertama. Hasil pengujian sampel beton silinder menunjukkan data kuat tekan FC. Materi beton yang diuji adalah 21 MPa lah. Nyatakan kuat tekan beton dalam satuan kilogram per cm². Nah, jadi nomor satu itu ini kita diminta untuk konversi satuan-satuan besaran fisika seperti itu. Yang mana kan konversi satuan besaran satuan ini kita telah pelajari untuk mahasiswa yang semester pertama. Nyatakan kuat tekan beton dalam satuan kilogram per cm². Ini sebenarnya caranya cukup simple dan ya cukup gampang seperti, tapi yang susahnya teman-teman ini adalah berbasis hafal. Mau tidak mau kita harus hafal satuan-satuan ini seperti itu, satuan-satuan dalam besaran-besaran fisika. Dan ya mungkin kalian bisa tulis di cheat sheet nanti kalian untuk pengerjaan seperti ini. Misal aku kan mau nyari dulu nih, berapa sih megapiksel ke kilogram per cm² itu. Aku mau cari dulu di sini, misal berapa 1 MPa berapa kilogram per cm². Nah teman-teman, konversinya ini nih. Jadi nilainya 1 MPa itu 10,1972 kg per cm². Seperti itu. 1 MPa itu 10,1972 kg per cm². Nah, kita masukin deh 21 MPa. 21 MPa itu dikali berapa? Karena 10,1972 kg per cm² itu 1 MPa seperti ini ya, sama dengan. Nah, aku saranin nih untuk kalian yang nanti konversi satuan ataupun apapun itu saat perhitungan dalam fisika, itu selalu tulis satuannya teman-teman. Selalu tulis satuannya. Karena apa? Karena selain dari keharusan segi konsep, tapi ini juga membantu kita dalam segi perhitungan. Misalkan 1 MPa itu 10,1972 kg per cm². Aku ingin nyari 21 MPa berapa? Ya kita tulis gini kan, tinggal coret. Nah, dapat deh berapa? Ya pokoknya 21 dikali 10,1972 kg per cm² seperti itu. Ya, lanjut nomor 2. Sebuah elevator konstruksi dipercepat dari keadaan diam hingga kecepatan 3 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Tentukan percepatan elevator dan jarak yang ditempuh selama percepatan. Oke teman-teman, ini adalah terkait dengan GLBB atau gerak lurus beraturan seperti itu. Nah, kita tulis dulu apa yang kita dapat ketahui dari soal. Sebuah elevator konstruksi dipercepat. Jadi dari keadaan lambat ataupun dari keadaan, nah ini dari keadaan diam. Dan dari keadaan diam si elevator itu dipercepat hingga kecepatan 3 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Nah, keadaan diam itu artinya P0 nya itu teman-teman kita masukkan 0 meter per sekon ya. Karena kan keadaan diam itu kecepatan awalnya ya 0. Terus juga hingga dipercepat hingga dalam waktu 2 detik. Jadi PT atau kecepatan pada titik-titik tertentu ya, itu sama dengan 2 meter per second. Terus dalam waktu 2 detik. Jadi T nya itu berapa ini? 3 meter maaf, dalam waktu 2 second. Nah teman-teman, setelah ini kita harus tahu dulu rumus-rumus yang didapatkan dari GLBB. Apa rumus-rumusnya? Rumus-rumusnya itu adalah rumus-rumusnya itu PT sama dengan P0 plus AT, atau misalkan ST sama dengan P0T plus 1/2 AT kuadrat. Terus juga ada
Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 delta 2A del 2 apa? Lupa. 2A delta 2 delta S ya. 2 delta S seperti itu teman-teman ya. Ini rumus-rumus yang banyak digunakan saat kita berhitungan gerak lurus beraturan seperti itu, GLB. Nah, di sini kita tahu kecepatan pada waktu tertentu, P0-nya 0, T-nya 0. Nah, kita akan diminta apa? Tentukan percepatan elevator. Berarti kita ditanya elevatornya teman-teman berapa? Terus apa lagi? Dan jarak yang ditempuh juga kita ditanya S. Nah, yang pertama kita gunakan rumus yang ini. Oke. Jadi yang pertama itu PT sama dengan P0 plus AT. Nah, cara menemukan percepatannya itu kita gunakan rumus ini. PT-nya berapa? Cepat aja lah, 3 meter per second sama dengan P0-nya 0 plus A2. Jadi A-nya itu 3 per 2 meter per second kuadrat seperti itu ya. Nah, kita ditanya untuk dapetin S-nya ataupun jarak pada waktu 2 detik dengan percepatan 3 per 2 meter per second kuadrat. Ya, kita gunain ini. Jarak pada waktu tertentu atau pada 2 detik, P0-nya itu 0 plus setengah, terus 3 per 2 deh. 3 per 2 meter per second kuadrat, 2S dikuadratin. 3 per 4 meter per second kuadrat dikali 4S kuadrat, coret-coret ya, jadi 3 meter seperti itu teman-teman S-nya. Nah, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Perhatikan gambar gaya di bawah ini. Hitunglah gaya aksial, gaya sebagian ya, T1, T2. Gunakan operasi vektor dari gaya yang bekerja seperti dalam berikut. Gunakan operasi vektor, bentar, operasi vektor dari gaya-gaya yang bekerja. Ya, ini menurutku tinggal diurai ya, urai vektornya. Pertama kan kita bisa urai dulu T1 nya jadi ke sini, kedua T2 nya bisa ke sini kita urai. Karena ini 35 derajat, dimana kan sudut yang berseberangan itu sama, ini juga akan sama 35 derajat. Nah, ini kan T2, ini T1. Nah, ini akan sama dengan, untuk yang ini akan sama dengan ini 100. Nah, untuk NIM yang genap, aku kan NIM-nya itu genap, berarti 150 kN. Nah, kita diminta untuk mendapatkan T1 dan T2 menggunakan apa teman-teman? Ya, menggunakan sebuah aturan, menggunakan kosinus ya. Dimana misalkan aku ingin mendapatkan T1 itu didapatkan dengan sin 35 derajat, depan miring kan, depannya itu 150, depan miringnya itu T1, jadi T1 sama dengan 150 per sin 35 derajat berapa? Coba sin 150 per sin 35 derajat ya, 150 dibagi sin 35 derajat, derajat ya 261,5, sekitar 261. Iya 261,5. Jadi tan 35 derajat, tan 35 derajat sama dengan depannya itu kan 150. Nah, sampingnya itu yang ingin kita ketahui T2. Jadi T2 itu 150 per tan 35 derajat berapa? 150 dibagi tan 35 ya 214 ya, 214,2 aja, 214,2 kN seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang 4. 2 massa M1 nya ini kan 4 kg. Nah, M1 kita tulis massa benda yang satu itu 4 kg. Massa 2, massa benda yang kedua itu 6 kg. Nah, dihubungkan dengan tali melalui katrol licin, berarti katrolnya tanpa gesekan. Tentukan percepatan sistem gaya dalam tegangan dalam tali tersebut. Oke. Tadi itu kan kita nyari percepatan sistem. Percepatan sistem itu yang pertama kita tentuin dulu arah gerak sistemnya kemana. Karena ini lebih berat, maka arah gerak sistemnya akan ke sini kan.
maka yang ini juga akan ke atas, ini akan ke sini. Nah, sesuai dengan hukum kedua Newton, di mana percepatan itu akan sama dengan gaya dibagi m. Seperti itu, gaya dibagi massa atau total massa. Nah, berapa gayanya itu? Sigma gayanya itu adalah kita cari gaya eksternal ke sistem. Seperti itu. Gaya eksternalnya itu adalah gaya gravitasi dari M2, di mana ini searah dengan gerak sistem, dan gaya gravitasi dengan M1 yang mana berlawanan arah dengan gerak sistem. Seperti itu kan. Ini kan yang ini kan positif ke sini itu. Kalau ini positif. Kalau ke bawah itu akan negatif kan. Itu akan negatif kan. Negatif seperti itu. Maka kita akan mendapatkan M2 dikali G, M2 dikali G minus min negatifnya M1 dikali G, M1 dikali G, dan juga total dari massa itu 10 kg karena M1 ditambah M2 kan. Terus ini keluarin G, terus M2 nya itu kan 6, terus M1 nya itu adalah 2, jadi 10 dikali 2 per 10 kg meter per second kuadrat. Maka coret. Nah, kita dapat sistemnya itu di 2 meter per second kuadrat seperti itu. Nah, kita hapus dulu karena kita sudah mendapatkan percepatan dari sistem, maka percepatan sistem itu akan sama dengan percepatan salah satu sistem. Misalkan aku tuliskan gaya gerak benda itu ke bawah nih, percepatan sistem itu akan negatif kan, negatif 2 meter per second kuadrat. Untuk yang ini kita analisis yang ini kan, pisahin dulu. Terus yang ini juga, ini kan karena gerak sistemnya ke atas, maka percepatannya akan ke atas ya. Maka percepatan sistemnya akan positif 2 meter per second kuadrat seperti itu. Nah, karena kita yang kedua, kita itu yang B, kita ditanya tegangan dalam tali tersebut, tegangannya berapa, seperti itu. Nah, untuk tegangan itu kita juga sama dengan menggunakan penerapan gaya gitu, seperti itu. Tapi kita hapus dulu deh yang ini. Kita kan udah dapat sistemnya itu kan, yang A itu kita dapatkan di positif 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang untuk tegangan tali. Ini kan tegangan tali itu seperti ini. Karena ini tidak diam kan, ini dua massa katrol licin tanpa gesekan. Tentukan karena ini tidak diam, kemungkinan geraknya itu kan ke bawah seperti itu. Jadi ini T1 itu tidak akan sama dengan gravitasi teman-teman. Tidak akan, karena enggak seimbang ya. Oke, kita akan lakukan bentar, ini kan T2 tegangan tali yang sistem 2, ini T1 di mana T2 akan sama dengan T1 ya. Kita tulis T aja seperti itu. Nah, sigma F2 sama dengan, kita hitung aja yang ini salah satu. Sigma F2 bentar, ini tuh adalah M2 dikali G. Sigma F2 itu akan sama dengan M dikali A ya. Seperti itu, M2 dikali A2 seperti itu. Nah, sigma F2 kecepatan total atau gaya total yang berada di F2 itu kita akan sama T2 itu kan positif ya. Jadi T2, tapi gaya gravitasi dari M2 itu kan negatif ya, negatif M2 dikali G. M2 nya berapa? 6, terus G nya ada 10, jadi 60. Terus M2 nya itu kan 6 dikali berapa teman-teman, dikali 2 ya, negatif 2 kan, negatif 2 seperti itu. Nah, negatif 2 ya, dikali negatif 2 ya, negatif 2. Jadi T2 nya itu akan sama dengan negatif 12 tambah 60 sama dengan berapa? 48 kan, 48 ya, 48 Newton seperti itu ya. Ini apa ya, ini masuk akal juga kan. Karena apa? Karena T2 itu akan lebih kecil dari F2G. Karena lebih kecil, maka gaya totalnya akan ke sini, ke bawah seperti itu ya. Oke, ini yang untuk jawaban yang B itu ada di 42 kan, 48 Newton, 48 Newton. Nah, kita telah menjawab yang nomor 4. Lanjut deh yang nomor
5. Hapus dulu deh. Nggak dihapus ya, saya hapus. Nah, seperti itu. Nomor 5 ditanyakan air keluar dari pipa bendungan pada ini guys salah, ini bukan satuan kilo nih Allah. Air keluar dari pipa bendungan pada ketinggian 10 tambah Y meter dengan kecepatan awal 12 meter per second. Tentukan jarak horizontal maksimum dapat dicapai air. Oke, kita akan visualisasikan dulu dari apa yang dikatakan oleh soal. Air keluar dari pipa bendungan pada ketinggian. Jadi intinya itu misalkan kita punya bendungan. Terus di sini pipa air. Pipa airnya gimana ya? Kita akanlah pipa airnya gini lah. Nah, seperti itu pipa air. Ini juga bendungan. Ini bendungan. Airnya itu keluar. Maka karena ada ketinggian, karena keluarnya itu akan ke sini kan, sesuai kayak gravitasi, air mengalir itu ke ketinggian yang rendah seperti itu. Nah, ya. Kita udah dapat kan seperti itu. Dengan kecepatan awalnya P0. Oke, teman-teman, ini kan merujuk pada graf parabola kan. Dimana kecepatan awalnya si air itu akan seperti ini. Ya, jadi kecepatan awalnya kita akan katakan P0 dalam arah horizontal kan, maka P0x aja. P0x sama dengan 12 meter per second. 12 meter per second. Artinya apa? Artinya kalau P0x, apakah ada P0y? P0y karena ini geraknya horizontal pada awal-awalnya, maka sama dengan 0. Yang ditanya adalah tentukan jarak horizontal. Bentar. Karena kan ini tuh y-nya itu kan 3 untuk nim genap. Kita ambil aja 3, jadi ketinggiannya itu 13 meter. Nah, jadi dari sini ke sini itu adalah 16 dikurangi 3, 13 meter. Nah, teman-teman, kita ditanya untuk berapa jarak horizontal maksimum yang dapat dicapai oleh air. Nah, jarak horizontal maksimum yang dapat dicapai oleh air itu terjadi saat mereka itu sejauh atau serendah-rendahnya, setinggi-tingginya, seperti itu ya. Bukan, benar. Jarak horizontal maksimum itu kita tulis aja deh. Kita bayangkan jarak horizontal maksimum itu kan jarak itu adalah S P0x karena lagi-lagi kecepatan horizontal pada gerak parabola itu akan konstan P0x dikali T. Nah, P0x nya kan kita udah tahu kan 12 meter per second. Nah, T-nya itu gimana supaya maksimum? Maka T-nya kita usahakan untuk yang lebih besar seperti itu. Nah, waktu yang lebih lama akan terjadi saat si air ini berlangsung ke permukaan. Permukaan itu adalah 13 meter dari ketinggian air tersebut, ya. Maka akan lama. Misal kita ambil misalkan ya, permukaannya di sini. Permukaannya misalkan 12 ya, 10 meter aja, 10 meter, maka kan mereka itu akan cepat ke permukaan, tapi kita akan maksimalin ya seperti itu. Ambillah 13, maka kita akan dapatkan dengan rumus apa? Dengan rumus S kan P0 Y T plus setengah T kuadrat seperti itu. Nah, kan kita akan nemuin T-nya kan. Nah, kita sepakati dulu deh, A-nya itu kan terkait dengan gravitasi. Gravitasi berarti kan ke bawah ini kan, berarti negatif 10 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Maka S-nya itu ini itu kan akan misalkan di sini titik 0 kan, titik 0, kurvanya 0. Maka di sini kita cenderung ngambil negatif 13 meter, P0-nya 0 kan, berarti ini tuh setengah negatif 10 meter per second kuadrat T kuadrat, seperti itu kan. Terus setelah itu negatif 5, bentar setengah ya pas
pas ini negatifnya di negatif berarti 26 per 10 2,6. Jadi T itu akar dari 2,6. Berapa? Akar dari 2,6 itu sekitar 1,6. Nah, 1,6. Nah, ini teman-teman, kita dapat T maksimalnya. T maksimal 1,6. Nah, kita tinggal kaliin aja deh. S 12 meter per second dikali 1,6 second. Coret-coret berapa? 12 dikali 1,6, 19,2 meter. Maka jarak horizontal yang dapat secara maksimal itu adalah 19,2 meter. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku bikin dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.